Mohon perhatian bagi pemilik akun TikTok atau TikToker, juga pemilik akun YouTube atau YouTuber, dan juga tentu saja penulis buku yang membuat konten tentang Ustadz Yusuf Mansur. Bersiap-siaplah, karena Ustadz Yusuf Mansur akan melaporkan Anda, kalian bertiga, para TikToker, YouTuber, dan penulis buku yang isinya tidak jauh soal tuduhan Ustadz Yusuf Mansur sebagai penipu dalam bisnis patungan usaha Ustadz Yusuf Mansur. Kapan mereka bertiga akan dilaporkan? Kata Ustadz Yusuf Mansur, nanti setelah selesai yasinan 40 hari saya akan laporkan mereka. Seiring dengan gencarnya pemberitaan tentang Ustadz Yusuf Mansur, maka berbarengan dengan itu pula lah tuduhan dan tudingan negatif, khususnya yang berkaitan dengan uang sedekah, ramai dialamatkan kepada Ustadz Yusuf Mansur. Dan tuduhan terbaru adalah tuduhan yang justru datang dari orang dekatnya. Misalnya Darso Arif Baguama, seorang wartawan senior asal Nusa Tenggara Timur yang kini tinggal di Bekasi. Juga ada nama Puspowardoyo yang berperkara dengan Ustadz Yusuf Mansur soal keberadaan sedekah mobil miliknya. Tak hanya Darso dan Puspo, ada juga nama Arif, seorang penyelenggara acara atau I.O. atau event organizer acara pengajian Ustadz Yusuf Mansur, yang menudingnya telah membawa uang sedekah dari jamaah saat mengisi pengajian dan ceramah. Ngerinya, tudingan-tudingan itu justru datang dari mereka yang pernah dekat dengan Ustadz Yusuf Mansur. Arif adalah mantan event organizer atau I.O. di Bandung. Ini mengaku lebih dari 10 kali menyelenggarakan pengajian yang isinya atau penceramahnya, pengisinya adalah Ustadz Yusuf Mansur. Dalam kesaksiannya, Arif yang mengaku sebagai mantan I.O. atau event organizer atau penyelenggara acara membenarkan bahwa Ustadz Yusuf Mansur memang tidak pernah menerima honor dari ceramahnya sebagai penceramah. Tetapi kata Arif, Ustadz Yusuf Mansur selalu membawa pulang semua uang sedekah dari jamaah. Nah, menanggapi beredarnya video pengakuan berisi tudingan itu, Ustadz Yusuf Mansur lantas membantah keras kesaksian Arif itu. Bahkan sang ustadz mengaku tidak mengenal nama dan wajah yang bersangkutan. Namanya Mas Arif, saya liatin terus. Saya coba lihat, saya ingat-ingat, kok saya tidak kenal ya? Begitu kata Ustadz Yusuf Mansur dalam acara belak-belakan di detik.com akhir Desember 2021, belum lama ini. Namun tim dari Ustadz Yusuf Mansur itu memiliki banyak tim, beberapa tim bahkan diantaranya adalah tim cyber yang mengikuti perkembangan pemberitaan UYM di media sosial, media online, dan di berbagai platform. Tim dari Ustadz Yusuf Mansur ini kemudian melacak sosok dan keberadaan Arif yang mengaku sebagai I.O. atau event organizer, dan mengaku juga lebih dari 10 kali membuat acara dengan pengisi atau pemateri atau ustadznya adalah Ustadz Yusuf Mansur. Dari penelusuran tim Ustadz Yusuf Mansur itu kemudian mereka menemukan nama dan wajah Arif yang justru disebut oleh mereka berstatus sebagai buronan karena menggelapkan uang banyak orang. Ustadz Yusuf Mansur mengatakan bahwa setelah dicek oleh tim kami, ternyata Arif ini yang mengaku mantan I.O. ini adalah buronan yang menggelapkan uang orang ratusan juta. Begitu tambah Ustadz Yusuf Mansur menekankan. Oleh karena itu, Ustadz Yusuf Mansur memastikan akan melaporkan Arif yang mengaku I.O. atau event organizer pengajian Ustadz Yusuf Mansur, melaporkannya ke polisi karena dianggap sudah menebarkan fitnah. Nah, yang begini-gini ini harus dilaporin. Kami sedang yasinan 40 hari. Semua pondok pesantren dan rumah tahfidz, bahkan yang di Hong Kong dan di Gaza, ini yasinan untuk menentukan sikap, kata Ustadz Yusuf Mansur. Ustadz Yusuf Mansur menyebutkan bahwa setelah yasinan 40 hari, dirinya akan mengambil sikap dan menentukan sikap. Saat ini yang terpikir di benak mereka adalah melaporkan semua orang yang dianggapnya memfitnah dirinya ke Bareskrim Mabes Polri Jakarta. Ustadz Yusuf Mansur menyatakan bahwa semua yang punya narasi pidana sudah diarsip dan diprofiling, baik itu berupa akun TikTok maupun akun YouTube dan lain-lain. Apalagi orang yang sudah bikin buku, menulis buku, bisa langsung dihajar oleh tim hukum kami, kata Ustadz Yusuf Mansur. Namun, lanjut Ustadz, jika ternyata setelah yasinan 40 hari itu tidak ada petunjuk, atau ada petunjuk tetapi untuk tidak melanjutkan karena hukum, dirinya pun akan membatalkan niatnya melaporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Selama 40 hari yasinan, diantaranya juga istikharah adalah melaporkan semuanya ke Bareskrim Mabes Polri, semuanya. Nah, siap-siap aja tuh. Tapi kan juga belum tentu kalau ternyata Allah itu berkata, Suf, innallaha ma'as-sabirin. Aku lebih suka cara yang sabar saja, bukan ngelaporin ke polisi. Ente pilih yang mana? Nah, ane pilih yang sabar aja. Begitu kata Ustadz Yusuf Mansur. Sebelumnya, Arif mengaku sering mengurusi acara ceramah Ustadz Yusuf Mansur.
Dari sejak tahun 2013 hingga tahun 2017 di seantero Bandung dan sekitarnya. Dari sekian banyak mengurusi ceramah itu, Ustadz Yusuf Mansur tidak pernah mau menerima jika diberi honor. Meski tidak pernah menerima honor, ia mengaku bahwa Ustadz Yusuf Mansur itu membawa semua uang yang disedekahkan jamaah. Arif itu yang mengaku event organizer itu bilang bahwa lebih dari 10 kali saya mengundang beliau dari tahun 2013 sampai 2017, semuanya free. Beliau tidak mau dikasih honornya, kata Arif saat diwawancarai wartawan Sudarso Arif Bakuama. Saya pertama kali mengadakan di Masjid Pinus Regency daerah Soekarno-Hatta. Jemaahnya yang datang membludak. Kata DKM-nya, masjid itu belum pernah penuh sejak dibangun. Pas itu meluber hingga jalan-jalan. Seminggu sebelumnya bahkan sudah viral bahwa beliau akan hadir. Dari situ lantas dirinya mengundang Ustadz Yusuf Mansur hingga lebih dari 10 kali. Karena saya I.O, banyak masjid yang meminta saya mengundang beliau. Karena kalau di total lebih dari 10 kali saya mengundang beliau. Kemudian dari semua itu, semuanya beliau tidak mau dikasih amplop. Tapi ya itu tadi, semua sedekah dibawa, kata Arif yang juga mengaku sebagai seorang I.O atau event organizer. Sebagai I.O atau event organizer atau penyelenggara acara, Arif mengaku bahwa dirinya banyak tekor, merugi, atau harus keluar uang pribadi dari setiap acara pengajian yang diisi Yusuf Mansur. Pasalnya, dirinya tidak mendapatkan sponsor sehingga hanya berharap mendapat bagian uang dari yang dikumpulkan para jamaah yang hadir untuk biaya penyelenggaraan acara. Pernah dulu saya sampaikan ke timnya adalah sedikit untuk biaya persiapan bikin baliho, konsumsi dan lain-lain, tapi tidak boleh. Jadi semuanya sedekah-sedekah itu dibawa oleh beliau. Begitu tuduh Arif yang juga mengaku sebagai event organizer. Terkait dengan sedekah, Arif sang event organizer Bandung itu memiliki banyak cerita dari para jamaah hadirin yang mengikuti pengajian Ustadz Yusuf Mansur. Salah satunya ada jamaah yang datang dengan membawa mobil pribadi. Lalu jamaah itu kemudian pulangnya naik ojek. Usut punya usut, ternyata mobil tersebut telah disedekahkan di acara pengajian itu. Tidak tahulah kapan perkara ini mau kelar, mau selesai. Sepertinya permasalahan yang sebenarnya bisa diselesaikan cepat dan mudah, tetapi akibatnya justru malah meluas menjalar kemana-mana dan menyeret banyak nama. Baiknya segeralah ketemuan orang-orang yang pada berperkara, lalu selesaikan baik-baik, tuntas. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe. Dan jika kalian suka video ini, angkat jempol kalian. And see you.